Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 9 Serene tongkat yang mendalam. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas, tapi kedua kakinya terus dengan kejam menginjak tubuh Yao Xiaotian. Heavenly Flame menyebar di atas kakinya saat mereka secara kebetulan menekan pada titik sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Ini adalah tempat fatal dari klan ular. Jika dipukul, bahkan seorang elit Du Sheng akan berakhir dengan penderitaan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa itu langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Pithon 9 Serene Deep Ground. Orang-orang ini menatapnya dengan mata marah. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, suku Pithon Nine Serene Deep Ground adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan memukul kepala mereka. Tidak ada yang bisa menanggung penghinaan ini. Brat, siapa kamu? Kamu benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Pithon 9 serata dalam tanah. Seorang lelaki tua dengan ular beracun merah terang di pundaknya berdiri di langit. Matanya menatap Xiao Yan sembari dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiao Yan, setelah mengeluarkan teriakan dingin. Jantungnya bergetar sedikit. Itu tidak terduga bahwa itu Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang yang tidak dikenal ini meskipun kekuatannya. Kita harus menahannya hari ini, terlepas dari siapa dia. Kalau tidak, bagaimana suku Pithon 9 serumpun kita bisa bertahan di dunia Magical Beast jika masalah ini menyebar? Seorang lelaki tua berambut kelabu di samping si tetua marah dengan marah. Pengingat ular Serene, dengarkan. Tangkap orang ini. Orang tua berambut abu-abu itu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dimengerti. Tanggapan yang teratur dipancarkan setelah teriakan marah orang tua itu terdengar. Suara terpecah angin bisa didengar. Banyak tokoh dengan armor berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiao Yan dalam pasangan kedipan. Banyak aura yang terkunci padanya. Landasan Pithon 9 dalam tanah ini memang cukup kuat. Para pengawal ular Serene ini semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Selain itu, gerakan mereka sepertinya menyarankan kerjasama yang sempurna. Mata Xiao Yan menyapu 100 Serene Snake Guards dan sebuah kejutan melintas di hatinya. Pasukan elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sky Mansion Alliance. Bang! Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya berwarna merah darah saat dia melihat Xiao Yan dan meraung, semua tetua, dengarkan, ciptakan 10.000 ular formasi besar. Bunuh orang ini! Banyak sesepuh di langit sedikit terkejut setelah mendengar raungan Yao Xiaotian, tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara hembusan angin muncul. Sesepuh ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalam. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat para sesepuh ini campur tangan. Bahkan seorang pahlawan tidak akan bisa melawan banyak orang sendirian. Ini adalah markas suku Pithon Nine Serene Deep Ground. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Setelah semua, Yao Xiaotian dan yang lebih tua dengan ular merah terang di bahunya semuanya asli Dou Shengs. Para pemimpin dari berbagai suku, silakan kembali. Izinkan aku menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mata Yao Xiaotian berkedip-kedip setelah menjebak Xiao Yan.
Dia tiba-tiba memutar kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku yang jaraknya cukup dekat. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka perlahan mengangguk, tidak berani untuk tidak mematuhi perintah dari kepala suku. Hehe, Yao Xiaotian, apakah kamu berencana untuk menyingkirkan aku tanpa ada yang tahu setelah mengejar para pemimpin dari berbagai suku ini? Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotian berteriak. Sesosok bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami adalah Yao Ming, yang telah diselamatkan dari Nine Serene Spring oleh Xiao Yan. Namun, tubuhnya tidak lagi layu. Sebaliknya, itu menjadi jauh lebih besar. Wajahnya sedikit gelap sebagai aura menyeramkan menyebar sementara matanya berkedip. Banyak anggota 9 Serene Deep Grow dan suku Pithon tercengang setelah melihat wajah Yao Ming yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa sesepuh akhirnya berteriak tak percaya sesaat kemudian. Kepala suku Yao Ming, bagaimana itu mungkin? Apakah kamu tidak mati setelah pelatihan kamu salah? Kepala suku Yao Ming. Sepertinya dia adalah saudara laki-laki kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya, tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa itu dia telah meninggal setelah ada yang salah dengan pelatihannya. Dia sudah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul di mana-mana. Matanya beralih ke sesepuh itu dengan ular merah terang di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diamlah. Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini jelas adalah kaki tangan orang lain. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakiku untuk menyebabkan kerusuhan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa kamu tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia!" Para tetua itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka agak ragu untuk menyerang. "Haha, Yao Xiaotian, apakah kamu sangat ingin membungkam aku?" Yao Ming tertawa di langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa tetua, Elder Xian, Elder Ming, Elder Liu, kalian bertiga paling dekat dengan aku waktu itu. Jangan bilang bahwa itu kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Ketiga sesepuh berambut putih itu menyapu mata mereka ke atas Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka berkata, dia benar-benar tampak sebagai kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup akrab dengan auranya. Ming Chang, kalian bertiga tidak seharusnya menimbulkan kebingungan dalam suku. Saat ini, kepala suku dari suku Pithon Nine Serene Deep Ground adalah Yao Xiaotian. Apakah kamu mencoba untuk mengkhianati suku? Elder dengan ular merah terang di bahunya melotot pada mereka bertiga dengan mata seram saat dia dengan dingin menanyai mereka. First Elder, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tiga sesepuh dengan cepat menjawab. Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan aku menghilang justru karena kakakku yang baik ini dan elder pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai aku. Mereka bahkan menyegelku di bagian bawah 9 Serene Spring. Jika aku belum diselamatkan kali ini, aku akan menghabiskan seluruh hidup aku disegel di bawah 9 musim semi Serene. Mereka menemukan bahwa itu aku melarikan diri hari ini dan secara alami perlu dengan cepat membungkam aku. Yao Ming tertawa samar. Apa? Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur ketika mereka meledak di telinga semua orang. Semua pasangan mata berkumpul di Yao Xiaotian dan elder pertama. Tetua pertama, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming benar? Beberapa tetua segera berteriak. Orang ini palsu. Bisakah kamu mempercayai kata-katanya? Elder pertama yang berjubah abu-abu menjawab dengan suara seram. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara yang padat,
Dalam hal ini, orang tua ini akan secara pribadi menangkapnya. Aku akan membuatnya berbicara kebenaran dan membuatnya bertanggung jawab kepada semua orang. Tubuh elder pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming ketika dia muncul. Tangannya yang keriput menjadi sangat hitam karena bau menyengat menyebar dari mereka. Lumbung kematian Great Leaf berantai. First Elder, kamu benar-benar cepat dalam upaya kamu untuk membungkamnya. Angin baru saja naik dari telapak tangan elder pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas raksasa muncul di antara Yao Ming dan elder pertama. Cahaya emas melonjak dan dengan keras bertabrakan dengan elder pertama. Dentang! Badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Energi mengguncang gunung-gunung besar di bawah sampai mereka mulai retak. Elder pertama mengambil 2 langkah mundur setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Berat, kamu mencari kematian. HMPH, tetua pertama, kamu tampaknya lebih cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap elder pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam melesat dan berubah menjadi tongkat sepanjang 5 kaki. Tongkat ini benar-benar hitam dengan 2 ular beracun yang hidup di bagian atas. Sebuah manik hitam seukuran kepalan tangan ada di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin samar. Semua tetua, apakah kamu masih mengenali benda ini? The 9 Sereni Sensei serius? Ini sebenarnya 9 tongkat utama yang serius yang telah hilang selama ratusan tahun. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ekspresi dari semua sesepuh di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di dalam mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Telah dikabarkan bahwa itu manik ular di 9 raya tongkat 9 memiliki keturunan suku 9 raja yang sangat murni. Jika suku 9 serumpun tanah serutu saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang tingkat di mana darah mereka menipis. Tidak heran aku tidak dapat menemukan 9 raya tongkat 9 dimanapun aku mencari. Itu telah ditelan ke dalam perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia melihat Yao Ming. Kepalan tangannya terkepal erat. Semua tetua, kita tidak hanya harus mendengar satu sisi dari cerita. Semua orang menyadari bagaimana suku Pithon 900 tanah dalam berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia ditunjuk di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan 9 tongkat utama yang serius, dia akan memiliki tempat di suku Pithon 9 dalam tanah ini di masa depan. Tetua pertama tanpa ruh melotot pada Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak. Itu benar, kepala suku Yao Ming, kamu harus menyerahkan 9 tongkat utama yang serius kepada kepala suku Xiaotian. Beberapa tetua juga membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiaotian. Tentu saja, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming tersenyum dingin setelah mendengar kata-kata tetua ini. First Elder salah. Siapapun yang memiliki 9 tongkat utama yang serius adalah kepala suku dari suku Pithon 9.000 tanah. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Ketika kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami setuju bahwa itu hanya sementara. Selain itu, kamu semua juga setuju bahwa itu kamu akan mengembalikan posisi kepala suku ke kepala suku Yao Ming jika ia kembali. Ketiga sesepuh, yang telah dinamai oleh Yao Ming sebelumnya, saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran masalah ini.
tiga sesepuh benar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para tetua ini. Oleh karena itu, beberapa suara kesepakatan muncul. Bastard, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan elder pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling bertukar pandangan dan mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama. Mereka muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin yang menakutkan menyapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan. Sepertinya mereka ingin menggunakan taktik Blitzkrieg untuk menyelesaikan Xiao Yan dan Yao Ming. Hanya dengan demikian mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua Dou Sheng menyerang pada saat bersamaan. Momentum itu bisa disebut gemetar bumi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.